Di sini juga untuk adik-adik jika ada yang ditanyakan langsung ditanyakan ya. Mbak beri pertanyaan langsung nanti saat materi jika ada yang bingung atau apa. Oke, langsung saja ya Mbak bagikan materi. Apakah sudah terlihat adik-adik semuanya? Sudah, Bu. Oke, sudah ya. Maaf ya, kameranya Mbak off dulu ya. Ya. Di sini kita masuk ke pertemuan yang baru, yaitu desain busana gamis konsep kolase. Masih sama dengan pertemuan yang kemarin, masih dengan konsep kolase. Tapi di sini yang berbeda, kita ke gamis ya, ke busana gamis. Lanjut untuk pengertian busana gamis. Pahami ya adik-adiknya, busana gamis itu adalah pakaian muslim wanita atau muslimah ya dengan model baju menyatu antara atasan dan bawahan yang berbentuk lurus, panjang, dan longgar untuk menutupi seluruh badan mulai dari leher sampai ke mata kaki. Seiring dengan perkembangan waktu, model gamis yang biasa ditentukan di pasaran yang lebih bervariasi. Banyak perancang baju profesional yang mengembangkan model gamis, namun tetap dengan memperhatikan etika dan anjuran jenis baju untuk wanita muslim yang baik. Gamis tidak hanya disukai dan digunakan oleh wanita muslimah saja, namun juga ada non-mus yang menyukainya. Hal ini tidak lepas dari semakin bervariasinya gamis dan motifan dan tampilan motif, bahan corak, dan warna yang bisa ditentukan dari jenis baju gamis. Selanjutnya, karakteristik ya, masuk karakteristik desain busana. 1. Menutupi seluruh anggota tubuh. Di sini menutupi seluruh anggota tubuh ialah busana gamis muslimah menutupi mulai dari yang seperti tadi ya, dari ujung kepala sampai dengan mata kaki atau dengan kaki. Bagian yang tidak perlu ditutup adalah bagian wajah dan telapak tangan. Dalam hal ini bagian telinga, rambut ya, tambah rambut ya, dada dan juga leher sebaiknya ditutup dengan sempurna. Jadi kalau menurut kalian busana gamis tuh yang benar tuh bagaimana sih? Adik-adik, ini yang menutupi seluruh anggota tubuh nih gimana? Contohnya? Kok nggak ada yang nyaut ya? Terus ada Nggak kelihatan dadanya. kenapa? Menutupi. Nggak apa-apa. Oke, lanjut ya. Kain tidak transparan. Perhatikan ya. Untuk belajar sedikit ya, untuk model kain yang tidak transparan ini nih, kalau untuk gamis yang sekarang ya, yang kita temui banyak sekali kain transparan ataupun bisa dikatakan kain lapis. Jadi kita bisa yang mungkin adik sendiri mungkin bisa lihat ya di perjalanan, di lingkungan kita, lingkungan rumah, lingkungan bermain kita, pasti ada teman-teman menggunakan gamis yang masih transparan. Berarti itu tidak termaksud dalam karakteristik gamis. Jadi tidak bisa dikatakan bahwa baju itu adalah gamis atau busana itu adalah gamis. Karena karakteristik gamis adalah kain yang tidak transparan. Perhatikan di situ ya. Terus ada juga longgar saat digunakan. Kalau untuk longgar ini mungkin Mbak definisikan mungkin semua gamis longgar ya, mau yang transparan juga dia kayaknya longgar. Tapi yang biasanya gamis di busana pesta itu kalian bisa lihat ya, mungkin bagian panggul, bagian atas ya, bagian dada, bagian pinggang itu sangat pas atau sangat press. Nah, itu termasuk dalam kaidah gamis atau tidak? Tidak. Nah, tidak ya, perhatikan lagi di situ ya. Karakteristik untuk gamis. Terus tidak berlebihan. Nah, tidak berlebihan ini tuh bisa dikatakan ya, untuk yang penampilan tuh kesannya tuh ya tidak berlebihan. Ya wanita tuh disarankan untuk menggunakan pakaian yang
mungkin biasa saja, tapi kan karena model sekarang tuh lebih ke gamis yang mungkin diubah di bagian lengannya mungkin dikasih balon atau lengannya dilonceng. Nah itu tidak masalah, tapi yang berlebihan itu mungkin modelnya yang rumbai-rumbai, yang lihat ya, yang kayak misalnya nih ya, ada pemasakan yang apa ya, kain tambahan. Terus juga bisa dikatakan juga ada yang kalau zaman sekarang ya, yang kita lihat tuh gamisnya tuh lebih sering bagian bahannya tuh lebih lebar daripada bagian atas. Nah itu bisa dikatakan berlebihan ataupun tidak, tapi karena di sini yang tidak berlebihan itu lebih ke yang mencolok, yang lebih kayak kita lihat, ih lengannya mencolok banget ya, ih bagian bawahnya mencolok banget, atau ih warnanya atau motifnya mencolok banget. Nah itu bukan termasuk dari karakteristik busana gamis. Terus untuk jenis dan model gamis, perhatikan di sini ada kaftan. Kalian pernah lihat kaftan tidak, Apa, adik-adik? Mbak? Kaftan, tahu nggak kaftan itu apa? Nggak, nggak. Apa yo kaftan? Ayo kaftan ini apa untuk jenis dan model gamisnya? Nggak ada yang nyaut ya. Oke. Kaftan itu biasanya memiliki hiasan gorden ataupun renda, bukan gorden ya, border atau renda di bagian leher, memiliki bentuk-bentuk terusan panjang dengan ciri khas lengan seperti halnya sayap kelelawar. Ada gambaran untuk kaftan ini? Biasanya Ada. pas lebaran ya, sering ya. Iya Heeh. enggak? Pas Ya, lebaran sering ya. Nah, yang untuk cap, model-model model-model apa? Ayo Mbak. yang buat lebaran tuh loh. Makanya Model, kan seringnya lihat di pas lebaran ya, orang sering pakai ya, kaftan ya. Nah, untuk cap, ada yang tahu cap ini apa? yang brokat itu bukan. Cap sayang. Yang brokat itu kan brokat kan 3, yang kedua cap. Nggak ada. Oke. Cap ini tuh ada 2 jenis ya. Ada cap yang bisa dipilih dari cap yang biasa menyatu atau baju dan yang dilepaskan. Jadi cap tuh misalnya tuh bisa juga dicontohkan seperti ya jaket, atau misalnya juga cap ini tuh seperti apa ya definisi capnya, mungkin juga bisa dikatakan blazer Kayak ya. Apa dek? kayak kayak yang brokat tuh loh. Brokat bagian bawah sayang. Iya, brokat yang misalnya kalian tahu nggak sih baju yang apa nih ya definisi namanya ya, mbak lupa ya. Kalau nggak salah cap ini lebih sering di anak-anak, tahu ya baju anak-anak. Yang kayak Bagian apa? atasnya yang buat Dia tuh kayak jaket sih, cap tuh kayak jaket, tapi dia tuh lebih yang apa ya mbak, kayak jahitannya tuh cuma di bagian lengan gitu loh. Bagian bukan lengan ya, sisi sama ininya aja. Nanti ya mbak kasih contoh ya gambaran ya, maaf ya di sini ya, ada Mbak. kekurangan untuk capnya. Terus 3 brokat. Ya, Brokat pasti udah sangat tahu ya teman-teman ya, ya, brokat memiliki ciri khas dominasi renda yang bermotif corak. Dan biasanya juga tuh yang brokat nih mungkin buat acara pesta atau mungkin juga untuk yang wisuda. Biasanya kan orang lebih senang yang brokat-brokat ya. Terus yang syai ini gimana teman-teman, ada yang tahu ya, bagian syai ini gimana? ya yang kayaknya apa ya? Ya kayak baju muslim yang besar-besar. Yang maksudnya yang menyamarkan letak tubuh ya, kayak tadi ya. Intinya tuh Ya, kalau syari itu dia tidak menonjolkan atau tidak pas, dia tuh intinya orang pres. menyamarkan. Tidak pres ya, menyamarkan letak tubuh kita. Terus juga tuh bajunya tuh biasanya saat ini lebih senang dengan warna yang
lebih ke hitam, intinya satu warna gitu loh, tidak yang terlalu mencolok. Biasanya ya kalau kita lihat ya, Banyaknya warna yang polos kayak gitu kan, Mbak? yang polos-polos banyaknya warna hitam, warna biru tua atau navy ya, terus juga mungkin warna marun, warna army. Jarang sekali yang untuk yang syar ini ya, gitu lebih ke warna-warna jreng atau mencolok gitu loh, karena kan mungkin mereka tidak ingin menonjol begitu. Terus yang batik nih sering ditemui, yang batik bagaimana, ayo, orang Jogja harus tahu loh, ayo ayo adik-adik, jenis dan model gamis batik tuh gimana sih, dan biasanya tuh ke acara apa sih gitu, ayo. Kondangan. Iya bisa kondangan, tapi lebih yang ke acara apa gitu. Kalau kondangan kayaknya ya mungkin kalau mau santai-santai bisa lah ya pakai batik. Kalau yang definisi batik yang sebenarnya tuh bagaimana sih untuk yang model gamis nih? Batik model gamis jarang ya, Mbak, ngeliatnya. Sering kok kalau kayak misalnya ibu guru, guru-guru, nah itu masuk ke batik, gamis batik, acara formal. Dia masuk ke pekerjaan ya, misalnya ke guru atau mungkin ke PNS ya, mungkin yang dia syari kayak disuruh pakai gamis, nah dia bisa pakai itu juga. Mungkin untuk yang ini juga gamis batik ya memang sih kayaknya jarang ya, tapi kan biasanya di Jogja tuh diwajibkan ya menggunakan batik ya untuk hari-hari kerja juga, jadi mungkin kita tetap bisa lihat orang menggunakan model gamis dengan teknik batik gitu ya. Terus juga selanjutnya ada blazer. Nah, definisi blazer ini gimana? Ayo. Kayak Busana kerja jas kemarin. punya formal busana kerja, Bu. Terus biasanya kalau blazer tuh cocoknya kalau ke model gamis tuh sama apa sih? Ayo loh, adik-adik. Cocoknya sama apa sih? Biasanya kadang-kadang kalian kayaknya umur-umur segini lebih seneng yang gamis tapi disatuin sama blazer gitu. Kalau nggak salah ya, kayak mbak-mbak dulu, mbak juga kan dulu kan kayak gitu. Nah, Banyak modelnya sekarang kayak gitu, Mbak. itu namanya bajuannya itu namanya apa? Untuk ini ya, gamisnya ya. Itu namanya apa? Lu pada diam. Namanya tuh long dress. Ya, perhatikan untuk yang blazer ini biasanya digunakan dengan long dress. Jadi biasanya long dressnya itu tuh bagian lengan itu dia kosong ataupun tidak ada ya, tidak ada bagian lengan, jadinya bisa disatukan dengan blazer. Nah, terus untuk slit up, ada yang tahu slit up? Ada yang tahu slit up? Udah pada diam ya. Untuk slit up ini mungkin cocok digunakan untuk mereka ya, atau untuk setiap kalangan yang memiliki mobilitas tinggi dan tidak ingin terganggu saat melakukan kegiatan. Untuk slit up itu tuh dia lebih cocok ke apa ya, Mbak juga kurang paham ya untuk yang slit up ini. Nanti kalau ada contohnya Mbak berikan ya. Maaf ya, ada sedikit kekurangan materi di sini. Selanjutnya di sini pengertian kolase kemarin, hayo yang desain busana kerja, kolasenya di sini ya, perhatikan ya. Untuk kolase itu tuh, kolase adalah seni melukis lewat cara melekat atau menempel. Bentuk asli material yang dipakai harus terus nampak. Material tersebut mesti masih tetap bisa dikenali bentuk aslinya walaupun sudah dirakit menjadi satu kesatuan. Seni lukis kolase memerlukan banyak bahan seperti kayu, batu, kaca, kerikil, dan masih banyak lainnya. Memiliki material yang pas dan warna yang cocok akan membuat karya lukis kolase menjadi semakin hidup. Tapi perhatikan ya teman-teman, adik-adik semuanya, untuk pengertian kolase di sini
karena kita menggunakan kolase teknik pewarnaan kering, jadi berbeda. Kita hanya mengambil bentuk kolasenya saja atau untuk sumber idenya saja. Jadi kalian bisa mengambil kayu sebagai sumber ide motif atau warna, batu bisa juga menjadikan sumber ide sebagai motif atau warna, kaca juga mungkin bisa dijadikan sumber ide, terus kerikil juga bisa. Jadi perhatikan ya, di sini kita tidak menggunakan teknik menempel ataupun melekat, tapi di sini kita melakukan teknik pewarnaan kering. Selanjutnya, nah di sini dia kolase dalam desain busana. Perhatikan ya, di sini masih ada yang salah untuk kolasenya kemarin untuk desain busana kerja. Kolase bisa berkembang dan menginspirasi bentuk baru pada suatu desain yang biasa disebut dengan mood board. Paham ya mood board ini ya? Kemarin juga Mbak sering bilang, moodnya gimana ya? Mbak, mood board tuh apa ya? Nah, mood board juga itu tuh kolase, tapi dia yang sekarang tuh sudah berkembang. Ya, sudah berkembang. Dimulai dari penemuan ide-ide baru, bisa terinspirasi dari potong-potongan gambar. Nah, dari potongan gambar ini bisa kalian ambil ya dari internet juga bisa, atau kalian foto, aku sumber idenya dari ini ya, baju mamaku. Nah, kalian foto aja baju mamanya gitu ya. Misalnya, aku sumber idenya dari pemandangan ini, ada gambarnya enggak ya? Aku cari aja lah di Google. Nah, kalian bisa ambil di situ ya. Di situ terus ada di warna, bentuk atau benda-benda yang ada di sekitar kita. Untuk warna ini Mbak sudah tekankan ya ke kalian mungkin dari kemarin ataupun dari pertemuan pertama, warna desain itu sesuai dengan kolase, tidak boleh keluar dari kolasenya. Jika kalian menggunakan 3 warna, berarti di kolasenya itu ada 3 warna yang kalian gunakan dari desain, atau bisa dikatakan jika kalian memasukkan 3 warna pada kolase kalian pada satu desain, 3 warna itu harus ada, tidak boleh berbeda dari 3 desain yang Mbak berikan. Masih banyak yang salah untuk pewarnaan dari teknik kering untuk desain ini ya, masih banyak yang salah. Kemarin Mbak juga ada yang lihat dia memasukkan kalau tidak salah tuh ada 5 warna, dan yang dia gunakan itu semua warna dia gunakan, tapi di sini yang salahnya 5 warna yang dia gunakan itu tuh tidak dalam satu desain, tapi ada di 3 desain yang disebut 3 desain ya. Jadi bisa dikatakan satu desain pertama warna biru, 2 desain pertama warna merah, desain ketiga itu warna hijau. Jadi ini salah. Jika kalian memilih 5 warna dalam kolase, satu desain itu harus memiliki semua 5 warna tersebut. Tidak boleh tidak. Di sini banyak sekali yang salah. Masih yang, tapi kan Mbak, aku warnanya ada semua. Itu di semua. Nah, di semua desainnya ada. Nah, itu salah. Jika warna pertama kalian menggunakan 5 warna, kalian juga harus menggunakan 5 warna tersebut di desain kedua dan juga desain ketiga. Dan perhatikan untuk motif, kalian harus memilih satu warna ya untuk motif, itu juga harus sama, tidak boleh berbeda. Masih banyak yang di bagian motif juga mereka melakukan perbedaan warna. Misalnya di gambar pertama mereka melakukan warna motif dengan warna hijau, dan di gambar atau di desain kedua mereka menggunakan warna motif warna biru. Itu salah. Usahakan warna motif itu untuk ketiga desainnya sama. Perhatikan di situ ya. Terus lanjut, gambar bisa berupa gambar makhluk hidup atau gambar benda mati. Warna dan motif bisa diambil dari gambar. Nah, perhatikan ya, warna dan motifnya ini masih banyak yang salah untuk motif, untuk warna, untuk kolase yang kemarin. Perhatikan terus yang Mbak jelaskan dan Mbak tekankan, untuk warna dan motif itu harus terus selaras, tidak boleh berbeda. Masih banyak yang salah untuk warna dan motif dalam kolase yang digunakan untuk sumber ide desain. Terus majalah, foto-foto atau benda lain.
bentuk-bentuk bisa berupa bentuk abstrak atau bentuk nyata. Itu semua bisa dibuat koleksi baru dalam kolase. Dari koleksi kolase yang terkumpul itu bisa dipadukan sehingga menjadi bentuk suatu kreasi desain baru yang sangat inspiratif. Dengan adanya padu-padan tersebut akan tercipta karya seni dua dimensi yang disebut dengan kolase. Perhatikan ya. Jadi yang kalian buat itu tuh masuk ke seni dua dimensi. Sehingga antara aplikasi kolase dan dasar desain ini sangat membantu terciptanya karya-karya baru yang bernilai tinggi dalam suatu desain. Jadi perhatikan lagi ya untuk kolase dalam desain busana. Adik-adik, halo, adik-adik semuanya. Loh, ini kok tidak ada ya? Adik-adik semuanya. Ya, Mbak. Perhatikan ya. Yang Ya. ini ya. Mbak tekankan, Mbak kasih ini juga yang konsep kolasenya Mbak ini ya. Perhatikan kolasenya Mbak atau mood boardnya Mbak. Di sini Mbak mengambil contoh model desain itu yang warna hijau dan juga warna biru. Mbak mengambil contoh model desainnya di gambar baju warna biru dan juga baju warna hijau. Terus Mbak tambahkan aksesoris dan minimarisnya itu tas dan juga jilbab. Jadi konsep kolasenya Mbak di sini ada juga tas dan juga jilbab. Terus bagian atas itu kerikil dan itu adalah sumber idenya Mbak. Perhatikan ya. Kerikil dan gambar yang terakhir itu warna pink dan juga navy itu adalah contoh motif untuk kolasenya, untuk desainnya. Di sini Mbak mengambil tema dengan nama Beauty of Gravel atau kerikil. Jadi di sini motifnya berarti kerikil ya, bulat-bulat gitu ya. Nah, di desainnya Mbak adakah yang berbeda atau sini? Masih ada yang salah ya. Untuk warna. Di sini masih ada yang kelupaan, itu untuk warna. Perhatikan warnanya Mbak. Di situ Mbak menggunakan 3 warna biru, hijau dan juga warna coklat. Dan selanjutnya perhatikan desainnya Mbak. Apakah desainnya Mbak itu ada warna yang keluar dari sumber idenya Mbak atau tidak? Mbak tanyakan lagi untuk teman-teman. Halo teman-teman semuanya. Halo, Mbak. Nah, perhatikan, adakah warna yang keluar dari sumber idenya Mbak atau tidak untuk contoh desainnya? Adakah? Tidak. Nah, perhatikan di sini lagi ya. Kemarin yang desain busana kerja itu masih banyak yang warnanya keluar dari konsep kolasenya. Jadi perhatikan lagi, di sini Mbak menggunakan warna hijau, biru dan juga coklat. Di mana Mbak kombinasikan dalam 3 desain tersebut, Mbak meletakkan warna secara acak atau sesuai dengan keinginan Mbak. Perhatikan lagi untuk karakteristiknya tadi seperti yang kita bahas. Suatu busana gamis itu harus menutupi seluruh anggota tubuh, kain tidak transparan, longgar saat digunakan dan juga tidak mencolok. Nah, apakah di sini desain Mbak mencolok atau tidak? Atau juga bisa dikatakan press atau tidak? Halo adik-adik semuanya. Tidak. Nah, di sini perhatikan lagi ya untuk karakteristiknya, jangan sampai Mbak menemukan beberapa dari kalian yang mendesain busana gamis itu yang pas badan. Itu termasuk ke teknik mendesain yang salah. Harus memenuhi karakteristik dari gamis.
Nah, apakah sampai di sini ada yang ditanyakan untuk yang konsep kolase? Adik-adik semuanya, apakah ada yang ditanyakan? Tidak. Benarkah? Ada loh beberapa yang kemarin sudah bilang, tidak mbak, tidak ditanyakan, tapi tapi ngejapri mbak aku masih bingung ya gini-gini loh. Mbak udah nanya loh, ada yang masih bingung nggak, biar mbak jelaskan lebih rinci lagi, atau mungkin penjelasannya mbak terlalu cepat jadi kalian tidak bisa menangkapnya. Jadi mbak mohon untuk kalian semua langsung ditanyakan di sini agar lebih jelas, karena juga mbak tidak bisa mengecek lagi ya materi kemarin tuh bagaimana begitu, karena mbak juga memiliki tugas yang lain selain ini. Bagaimana adik-adik semuanya, bisa ditanyakan sebelum kita lanjut? Mbak, kalau yang konsep kolasenya bisa diulang lagi nggak? Yang konsep ini ya, atau yang ini, yang kolase di desain busana? Yang desain busana itu. Yang atas ya, yang ini ya, yang ini po, Yang bawah mbak, yang tadi. yang konsep kolase berarti ya. Iya. Nah, oke, mbak jelaskan lagi ya untuk adik-adik semuanya. Di sini mbak memiliki mood board ya sebutannya, untuk yang gambar ini, untuk sumber idenya mbak ini. Di sini mbak mengambil 2 gambar untuk desain, untuk untuk desainnya mbak, untuk bentuk desainnya mbak. Di sini yang warna hijau dan juga warna ini ya mbak, misalnya untuk yang warna hijau ini. Nah, perhatikan ya, yang warna hijau ini adalah model desain yang mbak inginkan. Perhatikan ya, di sini model desain yang mbak inginkan. Nah, yang kedua, di sini kerikil ini adalah motif atau sumber idenya mbak. Ini adalah sumber ide yang mbak ingin gunakan, yang mbak ambil. Jadi perhatikan, kemarin ada juga, mbak aku pengennya polkadot ya. Boleh polkadot, tapi polkadot tuh emang dia termasuk sumber ide alam gak sih? Termasuk sumber ide pemandangan gak sih? Nah, perhatikan, apa sih yang mungkin motifnya bulat-bulat, apa sih mungkin yang motifnya agak yang berawan. Nah, masuk saja, kalian cari saja itu apa namanya. Jangan kalian mengambil atau mencari, aku pengennya polkadot, ya namanya polkadot, kayaknya nggak enak banget ya bilangnya polkadot gitu. Nah, coba cari sumber ide itu dari alam, pasti kalian mendapatkannya. Nah, yang gambar ketiga di sini itu adalah motif dari kerikilnya yang mbak dapatkan. Itu adalah motif yang mbak inginkan. Jadi motifnya bulat-bulat. Lihat ya, di dalam itu bulat-bulat. Ini tuh batik jumput ya, yang batik jumput. Jadi mbak ambil gambar ini, dia bulat-bulat. Perhatikan ya, yang gambar kedua dan gambar ketiga itu saling ini ya, bersinambungan ya, sama ya. Terus gambar keempat di sini, ini mbak masukkan ke aksesoris dan minimalis mbak untuk desain, yaitu jilbabnya. Mbak masukkan di konsep mbak ini karena mbak ingin di desainnya mbak itu pakai jilbab, karena gamis kan harus berjilbab ya. Jadi dia ada jilbabnya di sini, ada hijabnya. Mbak masukkan gambar jilbab. Terus yang kelima, ini juga adalah sumber ide untuk model desainnya mbak. Di sini perhatikan lagi ya, untuk gambar kelima ini adalah termaksud model desainnya mbak yang mbak inginkan. Terus yang keenam, di sini kita ke tas dulu ya. Tas di sini mungkin untuk model tas bebas ya, gimana gambar kalian, tapi di sini mbak masuk ke aksesoris dan minimarisnya mbak, yaitu tas yang mbak gunakan. Kalian juga bisa kalau ingin ya, aksesoris dan minimarisnya tuh pengen pakai gelang lah, pengen pakai sepatu lah, pengen pakai
mungkin kalung lah, gelang lah, itu bisa saja kalian masukkan saja gambarnya. Terus di sini ada 3 warna yang Mbak gunakan, biru, hijau, dan juga coklat. Jadi dari 3 warna ini Mbak ambil untuk desainnya Mbak. Jadi nanti desainnya Mbak tidak ada warna yang berbeda dari ini. Jadi konsepnya untuk desainnya Mbak nanti tidak akan ada warna merah, warna kuning, ataupun warna orange, karena Mbak sudah tentukan warna untuk kolasenya Mbak itu biru, hijau, dan coklat. Nah, di sini untuk motifnya Mbak ambil warna coklat, dan warna coklat pun Mbak ambil untuk ini ya, warna desainnya juga ya, tapi warna coklat Mbak ambil untuk motif. Mbak menandakan warna coklat itu adalah warna motif. Terus kita perhatikan ke desainnya Mbak. Nah, di sini desainnya. Di sini untuk motif ya, perhatikan untuk motifnya, lebih penting ya. Motifnya itu Mbak ambilkan kerikil. Jadi motifnya itu bisa dikatakan tidak juga bundar sempurna. Jadi banyak bentuk, misalnya bentuknya itu ada yang bundar, ada yang agak lonjong, terus bundarannya mungkin separuh bundar, separuhnya tidak, terus mungkin ada yang kayak terbelah. Nah, itu berbagai macam. Dan di sini warnanya Mbak sudah tentukan, yaitu warna coklat. Perhatikan warnanya. Nah, untuk di sini perhatikan lagi ya. Kan tadi Mbak katakan 3 warna yang Mbak konsepkan ya untuk kelas Mbak, yang Mbak tentukan untuk konsepnya Mbak, itu ada semua di 3 desainnya Mbak, dengan letak warna itu tidak sama. Perhatikan warna pertama ya, desain pertama di sini untuk hijabnya tersendiri Mbak ambil warna coklat. Untuk bagian lengan ke bawah Mbak ambil warna hijau, dan untuk bagian atas dan juga untuk apa ya, ini yang masuk ke selendang ya, selendangnya itu warna biru, dan untuk bagian roknya Mbak ambil warna hijau. Nah, di sini kan 3 warna semua ada, semuanya ada. Dan untuk desain kedua usahakan tidak sama tata letak warnanya, ini sama dengan desain kedua. Jadi desain kedua itu Mbak usahakan tidak sama ya tata letak warnanya. Jadi warna coklat Mbak simpan di setengah dari roknya. Di sini roknya juga Mbak buat setengahnya itu plisket. Perhatikan setengah itu plisket ya. Terus untuk bagian biru Mbak letakkan di bagian jilbab dan juga bagian bawah lengan. Dan untuk warna hijaunya Mbak gunakan bagian lengan atas dan juga untuk baju ya, untuk badan. Untuk desain ketiga, di sini Mbak gunakan warna biru untuk jilbabnya, hampir sama dengan warna kedua untuk desain warna kedua. Terus warna hijau untuk setengah bagian atas dan juga untuk bagian bawah lengan. Dan untuk bagian badan dan juga bagian pinggang dan juga lengan Mbak beri warna coklat, dan bagian bawah Mbak beri warna biru. Nah, untuk ini perhatikan lagi ya adik-adik semuanya. Di sini warnanya tidak ada peletakan yang sama. Jadi Mbak tekankan lagi, perhatikan untuk warna yang kalian berikan untuk desain. Usahakan posisi letak warna itu tidak sama untuk semua desain. Apakah masih ada yang ditanyakan untuk konsep kolase? Halo adik-adik semuanya. Halo adik-adik semuanya.